Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam satu rasa untuk semua insan, semua makhluk ciptaan Tuhan dan alam semesta. Astaghfirullahalazim. 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 Assalamu alayka ya para nabi. Assalamu alayka ya para rasul. Assalamu alayka ya para wali. Assalamu alayka ya para aulia. Assalamu alayka ya para leluhur senusantara. Assalamu alayka ya para leluhur yang menguasai tanah Jawa Dipa. Assalamu alayka ya para raja-raja senusantara. Assalamu alayka ya Bapak Haji Paduka Soekarno. Assalamu alayka ya Kanjeng Ibu Hajah Ratu Banyu Segoro Kidul. Assalamu alayka ya Pangeran Jayakarta. Assalamu alayka ya Ibu Ratu Mayang Sari Bojongsari. Assalamu alayka ya Abah Sulaiman Banten. Assalamu alayka ya Bapak Muhar bin Jamhari. Assalamu alayka ya Ibu Masna binti Haji Baman. Assalamu alayka ya Malaikat Jibril. Assalamu alayka ya Malaikat Mikail. Assalamu alayka ya Malaikat Israfil. Assalamu alayka ya para ahli kubur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anggota keluarga besar Master Ti Nusantara yang dicintai Allah, mari kita berterima kasih kepadanya yang telah menghadirkan kita di kesempatan ini dan saat ini. Di kesempatan ini kita disilaturahmikan dalam keadaan sehat. Bismillah, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah
Oleh karenanya, mari kita wujudkan indikator syukur kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita sama-sama mengosongkan gelas kita. Artinya kita harus rendah hati atau tawadu serendah-rendahnya, karena ilmu Allah itu ibarat air. Air akan mengalir ke tempat yang rendah, dan akan lebih rendah lagi air akan lebih mudah untuk mengalir. Mari kita awali silaturahmi di rumah ilmu keluarga besar Master T Nusantara dengan memohon kepada Allah agar Allah melembutkan hati kita, membukakan pikiran kita, membukakan rahasia, segala rahasianya, untuk kita mengizinkannya, untuk kita memasuki pemahaman-pemahaman yang sejati terhadap ayat-ayatnya, terhadap tanda-tanda kebesarannya. Oleh karenanya, mari kita sapa dengan penuh kelembutan dan cinta kasih dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua makhluk yang berada di tingkat kesadaran yang paling rendah agar segera berevolusi, bisa menjadi sumber cahaya, bisa menjadi sumber cinta, dan bisa menjadi sumber kebahagiaan dan sumber kedamaian bagi semua makhluk. Tidak boleh satu makhluk pun yang berkurang kebahagiaannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringnya kita melupakan dan tidak menyadari sesuatu hal yang penting yang ada di diri sendiri. Karena saya sudah menyampaikan banyak keilmuan terhadap anggota keluarga besar Master T Nusantara, maka sudah saatnya 3 pertanyaan ini yang harus terjawab oleh diri sendiri. Jadi ada 3 pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh diri sendiri. Tidak usah tengok kanan kiri, hanya diri sendiri yang bisa jawab. 3 pertanyaan itu, yang pertama, kapan saat yang paling penting di dalam kehidupan kita masing-masing? Pertanyaan kedua, siapa yang paling penting di dalam kehidupan kita masing-masing? Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan yang paling penting di dalam kehidupan kita masing-masing? Jadi mohon ketiga pertanyaan tersebut dijawab yang bagus. Jawabnya pakai hati. Karena ini pertanyaan sederhana, saya hanya mengajak untuk anggota keluarga besar Master T Nusantara melakukan loncatan berpikir dari hal yang biasa menjadi yang luar biasa. Mari kita sadari, saat ini kita masih diberi berkah oleh Allah sehingga kita bisa melakukan yang kita lakukan saat ini. Saya akan mengurai jawaban 3 pertanyaan yang tadi saya lontarkan sehingga bisa merasakan hikmah yang besar dan kita berhasil melakukan sebuah loncatan pola pikir dari biasa ke yang luar biasa. Mungkin pernah naik Metro Mini. Zaman dulu kalau kita naik Metro Mini itu di dalam Metro Mini itu ada tulisan hari ini bayar, besok gratis. Jadi kalau ditanya kapan saat yang paling penting,
Ya saat ini, karena saat ini adalah hadiah. Kalau mau tahu apa sih hadiah yang paling besar untuk kita? Jawabannya adalah saat ini. Kenapa? Karena saat ini, waktu yang lalu itu, kenapa? Karena saat waktu yang lalu itu tinggal sejarah. Apabila ada yang menjawab saya bahagia pada saat saya akan ini, pada saat saya akan itu, nanti kalau sudah tercapai. Nah, itu namanya menunda kebahagiaan. Sebetulnya saat yang paling penting adalah saat siapa orang yang paling penting dalam kehidupan saya, maka saya akan jawab orang-orang yang sedang dekat dengan saya sekarang, sebab saya tidak hidup di masa yang akan datang. Saya juga tidak hidup di masa lalu. Saya sedang menghidupi hidup bersama orang-orang yang berada di saat ini. Jadi saya mau bahagia, saya mau sedih, ya sekarang. Kalau mau sedih, ya ayo, ya kita berkelahi, main kata-kataan, main jelek-jelekan, itu kalau kita mau sedih. Tapi kalau mau bahagia, ya ayo kita senyum-senyuman, saling menghargai, saling peduli, dan kita akan bisa bahagia. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus saya lakukan yang paling penting dalam kehidupan saya? Tentunya saya akan peduli pada orang-orang yang sedang dekat dengan saya sekarang. Contoh, ada yang punya suami dan suaminya tidak ada di rumah. Sekarang ada yang punya istri tapi istrinya tidak ada di sini. Sekarang kalau ditanya siapa yang paling penting, yang paling penting yang ada saat ini sekarang, karena kita sedang berbagi kehidupan dengan orang-orang yang ada di sini sekarang. Begitu selesai mendengarkan keilmuan atau pencerahan, ada yang jalan ke pasar misalnya berdua, ada yang pergi kemana bersama keluarga. Tanya lagi pada diri kita, kapan saat yang paling penting? Jawabannya saat ini. Saat ini yang sudah berlainan dengan sekarang, tapi tetap saat ini. Betul? Oke. Siapa orang yang paling penting? Orang yang paling penting orang yang berjalan ke pasar berdua dengan saya. Dan apa yang harus saya lakukan? Yaitu peduli dengan yang ada di saat saya akan melakukan yang terbaik untuk mereka. Contoh, besok pagi jam 6 bangun dari tidur, tanyakan lagi diri kita, kapan saat yang paling penting? Saat ini. Dan siapa orang yang paling penting? Orang yang ada di dekat saya sekarang. Apa yang harus saya lakukan yang paling penting? Saya harus peduli dengan orang yang dekat dengan saya sekarang. Jadi munculkan pertanyaan ini setiap kapan saja, maka kita akan tahu bahwa di mana kita ada itu adalah saat yang paling penting. Sehingga semua tempat menjadi penting, semua saat menjadi penting, dan semua orang yang dekat dengan kita menjadi orang yang paling penting. Dan akhirnya kita akan melakukan
hal yang penting dalam hidup kita. Bismillah, kita menjadi orang yang penting. Ketika kita bangun tidur jam 12 malam, tanya diri kita, kapan saat yang paling penting? Jawabnya sekarang. Ketika kita munculkan pertanyaan ini setiap saat, maka beranikah kita menyia-nyiakan waktu? Karena kita menyia-nyiakan waktu, karena semua waktu menjadi waktu yang penting. Kemudian, siapa yang paling penting lagi? Ya, saya ulang. Kemudian, siapa yang paling penting? Lagi sendiri, tidak ada siapa-siapa. Dapat tugas dari guru untuk melaksanakan nembah jati malam, melakukan yang paling penting, karena saat itu sedang melakukan pelayanan untuk diri kita sendiri, dan hal itu hal yang paling penting. Sekali lagi saya tanya, kapan saat yang paling penting? Jawabnya saat ini. Munculkan pertanyaan ini setiap saat, maka setiap saat menjadi penting. Saya tidak ingin pertanyaan ini dimunculkan di sini saja, pada saat mendengarkan keilmuan saja dan pada saat mendengarkan pencerahan saja. Tapi pertanyaan ini selesai keluar atau selesai mendengarkan pencerahan ini, keluar dari sini, lagi berdua, berjalan dengan siapa saja, munculkan pertanyaan ini. Kapan saat yang paling penting? Sekarang. Sebab kita sedang menghidupi kehidupan saat ini. Yang akan datang belum tentu kita bisa sampai ke sana. Yang telah berlalu itu juga tinggal sejarah. Maka sesungguhnya itulah janji Allah, itulah sumpahnya Allah. Maka Allah pun bersumpah di surat Wal-Asr, yaitu demi waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Siapa yang rugi? Yang rugi adalah orang-orang yang tidak pernah mengetahui bahwa saat ini adalah saat yang paling penting. Jadi, orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang tidak pernah mengetahui bahwa saat ini adalah saat yang paling penting. Apakah jawaban yang tadi sudah jelas, terangkum? Saat dimana saya sedang menemui atau menjelaskan itu hal yang paling penting, kapanpun itu terjadi, saat ini yang lain. Jadi saat ini, jadikan semua saat ini. Makanya ilmu yang ada di Metro Mini itu yang berupa tulisan itu sangat luar biasa. Hari ini bayar, besok gratis. Kapan kita gratis? Karena akhirnya semuanya bayar. Jadi sebetulnya tujuan saya memunculkan pertanyaan ini untuk membuat agar setiap saat menjadi penting. Kapanpun akan menjadi orang yang paling penting. Siapapun, dimanapun, dengan siapapun, kita akan selalu melakukan tindakan yang paling penting untuk diri kita dan untuk mereka. Memberikan pelayanan, kemudian kita memberikan senyum pada mereka. Disitulah letaknya kebahagiaan. Sampai di sini kita harus
bisa memahami tempat letaknya kebahagiaan. Bagaimana agar kita setiap saat bisa menjawab 3 pertanyaan tadi? Saat apa yang paling penting? Siapa yang paling penting? Dan apa yang harus kita lakukan? Maka setidak-tidaknya kita harus punya 4 bekal untuk bisa menjawab itu. Apabila setiap saat kita memunculkan pertanyaan itu, setiap saat, maka akan ada 4 yang muncul di dalam diri. 1. Selalu merasa berkecukupan setiap saat. Sekarang saya mau tanya, ada yang suka masuk angin? Ada. Kapan terjadinya? Kalau perutnya kosong. Salah siapa itu? Masuk angin. Ya, masuk anginnya sekali, 2 kali, 10 kali, 20 kali, atau 100 kali. Berarti itu namanya perutnya kosongnya sering. Gak apa-apa. Memang kita suka begitu, melakukan hal yang salah berulang-ulang. Tapi intinya bukan itu. Ketika cuaca buruk, mungkin saja ketika ada orang yang punya tubuh sangat terpengaruh oleh cuaca buruk karena ketahanan tubuhnya tidak kuat. Ketika tubuhnya tidak kuat, maka dia akan menjadi rentan terhadap penyakit. Kenapa ketahanan tubuhnya tidak kuat? Karena tidak bisa menjaga ketahanan tubuh. Salah satunya tadi, sering perut kosong, atau mungkin makan tapi nggak disiplin, tidak pernah memperhatikan keseimbangan gizi dan lain-lain. Tapi intinya ketika tubuh kita rentan terhadap penyakit, daya sangat buruk pada saat cuaca buruk, makanya jadinya cuaca buruk sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Bagaimana cara agar cuaca yang di luar buruk berpengaruh pada kesehatan tubuh? Ya, satu-satunya cara adalah meningkatkan ketahanan tubuh kita atau meningkatkan daya tahan tubuh kita. Cuaca buruk saya umpamakan itu kehidupan di luar kita. Itu tidak selalu baik. Kehidupan tidak selalu positif. Kehidupan tidak selalu menyenangkan. Kehidupan dan tidak selalu kehidupan itu memberikan apa yang kita inginkan. Lalu ketika kita dapat yang tidak kita inginkan, anggap saja di luar diri kita sedang ada cuaca buruk. Di dalam diri kita ada jiwa, ya. Di dalam diri kita itu ada jiwa. Yang jiwanya ringkih, gampang masuk angin, otomatis ketika di luar dirinya ada sesuatu yang buruk, yang ada di pikirannya, dia aja buruk, tentunya baik buruk itu tidak pernah ada di semesta. Yang ada adalah peristiwa yang mengklasifikasikan baik dan buruk itu adalah pikiran kita sendiri. Otomatis jiwa kita akan rentan terhadap penyakit. Penyakit jiwa tentunya yang saya maksud, apabila jiwa kita akan rentan terhadap penyakit, ya berarti penyakit jiwa tentunya. Maka tugas kita adalah mengelola baik dan buruk itu secara harmonis. Coba perhatikan
lampu yang ada di rumah, nyala nggak lampunya? Nyala. Kenapa nyala? Karena ada setrum. Kenapa setrumnya bisa ada? Karena ada generatornya. Generator itu menghasilkan positif dan negatif. Sama seperti baterai, ada positifnya, ada negatifnya. Kalau baterai positif saja, nyala nggak lampu? Nggak mungkin nyala. Dan sebaliknya, nyala nggak? Pasti nggak nyala kalau misalnya baterai ada negatif saja. Jadi sebetulnya di semesta positif dan negatif justru membuat agar lampu kita menyala dan membuat positif dan negatif menjadi harmoni. Lampu bisa nyala karena positif dan negatifnya itu dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi harmoni. Akibatnya nyala. Coba lampu yang ada di dalam diri kita, kapan dia menyala? Ketika hidup kita positif terus? Ya enggak juga. Apakah ketika hidup kita negatif terus? Ya makin gelap. Tapi ketika kita bisa melampaui positif dan negatif dengan cara yang sama, lampu kita bisa akan tetap menyala. Apakah sering gelap lampu kita? Sering. Kenapa itu? Karena korslet. Makanya jadi sebetulnya kita itu tidak perlu kaget kalau di dalam hidup ada positif dan ada negatif. Sebab itu bisa membuat lampu kita menjadi nyala. Sabar kita itu bisa menjadi naik kalau ada ujiannya. Kekuatan kita menjadi kuat kalau ada ujiannya. Jadi sebetulnya itu untuk menaikkan tegangan kita. Kalau tegangannya tinggi, lampu juga nyalanya terang. Betul enggak? Iya, oke. Jadi perlu sebetulnya kita itu melihat kehidupan itu dua-duanya, positif dan negatif. Tapi tugas kita adalah mengharmonikan agar positif dan negatif menjadi serasi sehingga lampu kita menjadi nyala. Saya ingin menyampaikan kepada anggota keluarga besar Masjid Nusantara, selamat yang lampunya semakin hari semakin nyala. Walaupun ujiannya semakin luar biasa, itu sudah tegangan tinggi. Ada yang begitu enggak di sini? Saya kira ada. Saya ingin menyampaikan selamat yang lampunya sudah nyala. Itu kelihatan senyumannya nyala, ketawanya juga bahagia, ikhlas apa adanya. Ketika kita bisa memunculkan 3 pertanyaan penting setiap saat, maka pertama yang kita dapat adalah kita akan merasa berkecukupan. Setiap saat, kapan kita bisa merasakan berkecukupan? Ketika kita tidak punya lagi keinginan untuk lebih dari yang lain. Ketika kita masih merasa ingin lebih dari yang lain, dari orang dekat kita, dari tetangga kita, dari anggota keluarga besar Masjid Nusantara yang lain, perasaan lebih itu sesungguhnya sering menyiksa kita, sehingga kita sering bekerja dan bersaing untuk menjadi lebih dari yang lain. Padahal kalau perasaan lebih itu kita pelihara, kita sedang meniadakan
perasaan berkecukupan, dan itu sesungguhnya nafsu. Saya ulangin, ketika perasaan lebih itu kita pelihara, sesungguhnya kita sedang meniadakan perasaan berkecukupan, dan itu sesungguhnya nafsu. Ketika kita ingin merasa lebih dalam segala hal, termasuk spiritual, ada ingin lebih dari yang lain berdasarkan hawa nafsu, supaya dirinya itu menjadi lebih dari yang lain, itu sebetulnya tidak bersyukur juga. Yang kedua, ketika kita mampu memunculkan 3 pertanyaan tersebut setiap saat, maka akan muncul yang kedua, kita akan lebih cerdas. Ya, kita akan lebih cerdas lagi mengelola apa yang disebut dengan harapan. Jadi, saya mau tanya, apakah punya harapan? Punya keinginan? Saya kasih tahu, ketika kita punya keinginan lalu memaksa agar keinginan menjadi kenyataan, sebetulnya kita sedang membuat diri kita menderita. Begitulah sesungguhnya penderitaan hidup, ya. Itulah yang sesungguhnya penderitaan hidup. Kalau kita sering memaksakan agar keinginan kita menjadi kenyataan, makanya saya kasih tahu ilmunya, keinginan dan harapan itu hanya sebatas energi awal saja agar kita memulai saat ini juga. Ya. Jadi keinginan dan harapan itu hanya sebatas energi awal. Jadi kalau anggota keluarga besar Master Team Nusantara dikasih tugas istiqomah, misalnya beberapa tahun tidak usah dipikirkan, berdoa, berpikir, berucap, dan bertindak saja setiap saat. Makanya saya bilang tadi, kapan saat yang paling penting? Ya saat ini, ketika kita memikirkan saat ini. Jadi nggak usah jauh-jauh ke depan, ya. Yang di depan itu bergantung apa yang kita lakukan saat ini. Berarti kita bisa menghargai waktu saat ini sebagai waktu yang paling penting. Setelah ini, misalnya saya pergi ke suatu tempat, misalnya ke suatu tujuan, misalnya ke Bogor, dengan menggunakan kendaraan, itu saya tes dulu lampunya. Begitu dites, lampunya jarak cahayanya cuma 20 meter. Padahal jarak ke Bogor atau ke tujuan itu ibaratnya puluhan kilometer, bahkan bisa ke ratusan kilometer. Ya sudah, berarti kita beli lampu dulu yang bisa menyinari dari Jakarta atau dari titik asal ke suatu tujuan. Ya itu namanya buang-buang waktu. Jadi itu namanya buang-buang energi juga. Nanti kalau kita beli lampu yang jaraknya sampai puluhan kilo atau ratusan kilo, akinya juga bukan 12 volt, tapi akinya juga bukan 12 volt, ya. Itu bisa mencapai 120.000 volt. Jadi biarkan saja jarak lampu tetap 20 meter. Kan kendaraan di jalan, ya kan, 20 meter. Begitu ya 20 meter juga nggak usah memikirkan bagaimana kita bisa melihat
titik tujuan, atau titik tujuan kita tidak usah bisa melihatnya. Jadi ikuti saja, jalan saja, walaupun jarak lampu cuma 20 meter. Ya, jalan saja dari sini, ntar juga kelihatan. Nah, itu sering memberatkan hati, memikirkan hari esok yang enggak, tapi ngejalaninnya sepenuh hati apa yang saat ini. Jadi jangan, kalau kita mau melakukan perjalanan yang sangat jauh ratusan kilometer, jangan kita memikirkan tujuannya jauh amat, terus kita harus beli lampu yang jarak senternya sampai ratusan kilo. Tidak usah, itu namanya buang-buang energi. Yang harus kita lakukan adalah, walaupun jarak lampu itu cuma 20 meter, yang harus kita lakukan adalah jalan saja. Kan begitu kendaraan jalan, lampu 20 meter ikut berjalan. Nanti lama-lama juga kelihatan titik tujuannya. Itu maksud saya. Jadi kalau begitu kita jadi memberatkan hati gitu kan, memikirkan hari esok, ya, memikirkan hari esok, ya, yang enggak, tapi kita enggak ngejalanin sepenuh hati apa yang saat ini. Makanya kalau ditanya kapan yang paling penting, ya saat ini. Fokus apa yang ada saat ini, lakukan yang terbaik saat ini. Di depan itu bergantung apa yang dilakukan saat ini. Saya katakan ini adalah revolusi berpikir, karena kita selama ini menjadi berat menghadapi hidup karena kita terlalu memikirkan hari esok yang enggak gitu. Jadi kadang pikiran kita sering terjebak dengan masa lalu, sering terjebak dengan masa depan. Masa lalu kita ingatnya kenangan, masa depan kita ingatnya harapan, sehingga kita lupa saat ini gitu. Kadang-kadang ada yang berpikir dan mengatakan, aduh, gimana anak saya kalau saya mati besok, gimana, anak saya masih kecil. Itu sama dengan harus punya lampu yang bisa nyenter dari titik berangkat ke tujuan akhir yang jaraknya ratusan kilo. Ya kalau mau mati ya mati saja. Itu soal anak, Allah kasih mati, berarti itu yang terbaik bagi dia. Nanti ada jalannya sendiri, pasti akan diberi jalan oleh Allah. Banyak juga di antara kita yang sudah ditinggalkan mati ibu bapaknya sejak kecil, nyatanya hidup juga sampai sekarang. Betul nggak? Jadi maksud saya, kenapa kita tidak fokus pada saat ini saja bersama orang-orang yang dekat dengan kita saat ini, dan lakukan yang terbaik pada mereka. Sesungguhnya kita hidup tidak bersama siapa-siapa, tapi kita sedang hidup bersama orang-orang yang dekat kita saat ini. Maka orang-orang yang ada saat ini, yang sedang mendengarkan keilmuan, yang sedang mendengarkan pencerahan ini, adalah orang-orang yang paling penting buat saya. Begitupun sebaliknya. Itu pun mungkin kalau disadari. Nanti saya pindah ruang dan waktu. Waktu saat ini tidak boleh berhenti. Selalu munculkan 3 pertanyaan ini ke dalam diri, kapanpun dan dimanapun berada, karena ini adalah pertanyaan yang paling penting untuk diri kita.
Begitu kita lihat Al-Quran ada 6.660 ayat. Sudah baca belum? Nah, tapi kita datang atau dengarkan saja menyampaikan kebaikan yang menuju kebenaran. Sekali dengar satu ayat nanti juga sampai ke 6.666 ayat. Artinya kita fokus saja mendengarkan satu ayat, terus besok satu ayat lagi, terus kita amalkan, nanti juga kelama-lama nyampe mengamalkan 6.666 ayat. Rasul mengatakan kebaikan yang sedikit dilakukan terus menerus itulah yang mendapat nilai kebaikan. Tapi kita hanya melakukan kebaikan yang banyak dan hanya sekali, sesungguhnya itu bukan kebaikan, tapi hawa nafsu. Ternyata semuanya akan menjadi enteng, akan menjadi ringan kalau kita hidup di saat ini saja, fokus di saat ini saja. Dan ternyata ini adalah revolusi berpikir. Kalau kita sukses memunculkan 3 pertanyaan penting di setiap saat, maka kita akan menghargai orang lain. Mungkin kita berbuat anarkis, tidak mungkin kita menyakiti orang lain, karena mereka adalah orang-orang yang paling penting. Bagaimana Pak kalau saya berada di situasi orang lain menyakiti kita? Ya kita harus tahu bahwa sesungguhnya pada saat orang menyakiti kita, sesungguhnya mereka pun sedang menjadi orang-orang yang penting. Karena mereka sedang menghidupi hidup bersama kita, dan saat itu sesakit apapun itu adalah saat yang paling penting. Oleh karena itu, terhadap mereka yang menyakiti kita, lakukan tindakan yang paling penting. Peduli pada mereka, sayangi mereka. Mereka sesakit apapun perbuatan mereka kepada kita, maka kita menjadi orang penting. Kalau kita memunculkan pertanyaan itu di situasi seperti ini, itu biasanya. Tetapi kalau kita memunculkan pertanyaan itu di situasi seperti itu, disebut luar biasa. Sangat sulit, dan kita tetap seperti saat ini. Sebetulnya kita telah mengalami loncatan sebuah spiritual. Jadi ketika nanti mungkin saja di rumah kita, di mana saja, di tempat kita bekerja, tiba-tiba kita dihadapkan dengan situasi yang tidak kita inginkan. Munculkan pertanyaan ini. Ya Allah, ini saat yang paling penting. Mereka semua seperti orang-orang yang menjengkelkan dari hawa nafsu kita. Mereka adalah orang-orang yang paling penting karena mereka sedang membuat kita menjadi besar, dan mereka sedang membuat saya menjadi lebih baik. Maka lakukanlah tindakan yang paling penting untuk mereka, menyayangi mereka sesulit apapun. Dan ketika latihan ini sukses, maka di situ kita akan mengalami sebuah loncatan spiritual. Dalam sesaat kita menjadi yang luar biasa dari yang biasa. Nah, yang ketiga, ketika mampu memunculkan pertanyaan yang penting, maka kita akan mendapatkan yang ketiga, yaitu mendapatkan bahagia. Dan bahagia itu ada dalam perjalanan. Paham maksudnya? Bahagia itu ada dalam perjalanan. Anggap saja hidup kita itu seperti berdharma wisata atau tur. Misalnya kita mau pergi ke puncak atau ke tempat wisata lain, nggak usah nunggu sampai puncak, itu kita sudah bahagia.
Nah, di dalam perjalanan itu ada makanan bisa nyanyi yang bisa sedikit lelucon ya lelucon, yang membuat orang lain menjadi segar, tidak ngantuk, tidak masalah karena bahagia dalam perjalanan. Nah, selama ini kita selalu berangan-angan, nanti kalau rumah saya sudah jadi, saya pasti senang dan bahagia. Kenapa kita tidak bahagia pada saat rumah belum jadi, bersama dengan orang-orang yang sedang ngaduk, misalnya yang membangun rumah, bersama dengan orang-orang yang sedang nembok. Nah, kita bisa berbagi dengan mereka karena kenapa? Kita itu sering membatasi bahagia. Karena apa? Karena bahagia itu kalau saya umpamakan seperti lampu, ada saklarnya, tergantung saklarnya. Betul? Saklar di-on-kan, lampunya nyala. Saklarnya di-off-kan, lampunya padam. Itu artinya bahagia dan sedih itu sebetulnya pilihan kita. Nah, kenapa kita sering sedih? Ya karena saklarnya itu nggak jelas ditaruh di mana. Kenapa kamu sedih? Habis dia habis marah-marah sama saya. Nah, saklar itu ada sama siapa? Ada sama dia. Kita sering memaksa orang lain agar sama seperti yang kita pikirkan. Itu kesalahan yang sangat besar. Sekarang saya akan mengajak semua saat ini, saya akan mengajak anggota keluarga besar Master Team Nusantara semuanya saat ini juga saklar bahagia yang tadinya di diri orang lain, pindahkan ke dalam diri kita. Kenapa kamu sedih? Habis dia Nah, kan begitu. Jadi nggak usah begitu lagi. Jadi saya mengajak pada semuanya bahwa saklar bahagia itu harus kita pindahkan ke dalam diri kita. Yang lebih parah lagi, saklar itu nggak jelas naruhnya di mana. Ada yang saklarnya dibawa orang. Saklar saya ditaruh di suami misalnya. Saklar saya ditaruh di istri misalnya. Pak, suami saya kemana? Nggak tahu, akhirnya nunggu suami datang baru bahagia. Jadi contoh kalau saklar bahagia ditaruh di suami, jadi istri mau bahagia itu nunggu suami pulang dulu baru bahagia. Ya nggak harus begitu, bahagia aja, nggak usah nunggu harus suami atau pulang gitu. Jadi saklar saya ditaruh jangan di orang lain. Jadi saklar harus ditaruh di diri sendiri. Sama, saklar saya ditaruh di Pak Ahmad. Akhirnya nunggu Pak Ahmad datang baru bahagia. Ya nggak usah begitu. Saya pun sama. Saya mau bahagia nunggu anggota begini begitu, nggak usah. Saya bahagia aja. Makanya saya mau anggota mau bagaimanapun ya terserah. Itu urusan masing-masing. Uang saya bahagia ada di tombolnya. Saklar bahagianya di dalam diri saya sendiri, kan gitu. Ya Allah, itu apa? Itu nggak boleh gitu. Ya, itu bodoh, nggak cerdas namanya. Jadi kuncinya bahagia itu saklarnya harus diletakkan di mana? Pokoknya jangan ditaruh di orang lain. Kalau ditaruh di orang itu susah mijit on off-nya. Ya. Kalau ditaruh di dalam diri kita sendiri, kapan saja ada apa-apa emang gue pikirin, fokus aja bahagia di waktu saat ini. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, mau diomongin orang, mau dijelek-jelekin orang, ya silahkan saja, kita fokus saja kepada kebahagiaan kita di waktu saat ini. Jadi saklarnya
di kita. Naruhnya harus di tempat yang gampang mencetnya. Pokoknya situasi apapun tinggal pencet bahagia. Nah, kita itu sebetulnya sering menitipkan saklar kebahagiaan di tempat lain. Akhirnya apa? Nunggu orang lain datang dulu baru bahagia. Nunggu orang lain berbuat seperti yang kita inginkan dulu. Sebetulnya selama ini tidak sadar sering menitipkan kebahagiaan pada orang lain. Jadi karena kebahagiaan dititipkan ke orang lain, kita kedapatan apa? Sedih. Akhirnya sedih mulu, bingung mulu, ngeluh melulu, ngegerutu melulu. Sadar nggak kalau sering begitu? Saya menyampaikan keilmuan ini, pencerahan ini, ya, yang enteng-enteng aja gitu. Artinya ini hal-hal yang nggak tinggi, artinya yang enteng aja, yang sederhana gitu. Semuanya sudah ada pada diri masing-masing, ya, sudah masuk ke level Ibrahim. Nah, ini sudah enteng nih, tapi perlu kecerdasan, ya. Kalau sudah merasa enteng dengan diurainya bahwa saklar kebahagiaan ada di dalam diri masing-masing, tapi perlu kecerdasan. Karena yang biasa dan sederhana ini kalau dikelola oleh kita secara cermat, ini akan membuat kita menjadi luar biasa. Oke, yang ketiga, bahagia dalam perjalanan. Enggak usah tunggu sampai rumah baru bahagia. Enggak usah di jalan sudah bisa kita lakukan. Bahagia kan saklarnya ada di dalam diri kita. Oh, nanti kalau sudah dapat sayuran, bahagia, nggak usah nunggu dapat sayuran. Bahagia, lakukan kebahagiaan itu saat ini di dalam diri kita. Nanti kalau ada yang masih sedih, bingung, masih ada yang suka ngeluh, menggerutu, saya tinggal tanya, emang saklarnya ditaruh di mana? Nah, ini sebetulnya mutiaranya kitab suci. Karena saya muslim, jadi mutiaranya Al-Quran. Karena Quran itu mendidik kita untuk bahagia setiap saat. Cuma karena saklarnya ditaruh di mana-mana, bahkan yang nggak jelas itu kita nggak tahu naruhnya di mana, saklarnya dibawa kemana-mana. Lebih repot lagi, saya nanti bahagia kalau tabungan saya sudah mencapai 1 miliar misalnya. Berarti saklarnya ada di angka 1 miliar. Kalau 1 miliarnya belum tahu di mana, akhirnya sampai mati saklarnya nggak kita dapat. Yang 1 miliarnya nggak dapat sampai mati, sedih mulu, kan rugi kalau begitu. Jadi subhanallah ya, kasihan orang-orang yang mau berbahagia nunggu sesuatu. Jadi yang keempat, ketika kita memunculkan 3 pertanyaan yang penting, akan muncul, kita akan sangat peduli untuk membagi kebahagiaan pada orang-orang yang memerlukan kita. Pada orang-orang yang memerlukan. Kita coba bayangkan, kalau setiap saat kita selalu mengerti kalau mereka adalah orang-orang yang penting saat itu bagi kita, maka kita harus melakukan tindakan yang penting untuk mereka. Setuju? Oke, kecil-kecilan aja gitu kan. Sekarang di sini saya sedang melakukan tindakan penting, yaitu buat orang-orang yang paling penting yang sedang menghidupi kehidupan saya saat ini, dan semua Bapak Ibu yang ada di sini melakukan suatu tindakan penting, yaitu mendengarkan, menyimak, mungkin menulis penyampaian pencerahan keilmuan di rumah
ilmu keluarga besar Master Ti Nusantara, dan mungkin mengapresiasi itu adalah sebuah tindakan penting. Di samping kiri kanan kita ada orang, tidak kita ganggu. Biarkan mereka konsen memberikan keleluasaan pada mereka untuk menikmati penyampaian keilmuan ini, untuk mendengarkan keilmuan ini. Bukankah kita telah memberikan tindakan yang penting? Mungkin kita tidak menyadari kalau sekarang kita sedang melakukan tindakan penting. Kiri kanan kita hargai, tidak mau kita ganggu, karena kita ingin memberikan tindakan yang paling penting. Untuk orang-orang yang paling penting yang sedang dekat dengan saya saat ini juga. Jadi ternyata dimanapun akhirnya semua saat dan tempat menjadi saat dan tempat yang sangat-sangat penting. Maka kita tidak akan pernah kehilangan kesempatan berbuat baik setiap saat karena kita menyadarinya. Sekarang saya ingin nanya 3 pertanyaan yang tadi. Terasa atau tidak? Alhamdulillah. Saya ingin yang saya munculkan itu bukan sebuah koleksi pengetahuan, tapi tolong rasakan saat ini juga, walaupun kita belum memasuki tindakan nyata, tapi kita sudah merasakan, setidak-tidaknya berucap subhanallah. Betapa selama ini kita sering menyia-nyiakan waktu, ya. Betapa selama ini kita sering menyia-nyiakan waktu kita. Padahal semua waktu adalah waktu yang paling penting. Makanya saya mengajak, hiduplah di saat ini setelah mendengar keilmuan ini. Setelah mendengarkan keilmuan ini, pencerahan ini, saat ini, terus saat ini, dan ketika kita bisa memunculkan itu di dalam diri kita, itu sudah subhanallah. Kita telah membuka keran kebahagiaan pada diri kita, dan kita baru sadar bahwa sesungguhnya yang menutup keran kebahagiaan selama ini yaitu diri kita sendiri. Lalu kita selalu mencari alasan karena orang lain tidak berbuat seperti yang kita ingin. Itu artinya kita masih menitipkan saklar kebahagiaan di tangan orang lain. Sekarang bismillahirrahmanirrahim. Tangkap saklar itu, sudah ada di dalam diri saya. Kamu dan semua akan melakukan apa pada saya, tidak akan mengganggu saya karena saklar itu sudah ada pada diri saya. Tidak aku letakkan pada dirimu. Setiap saat saya akan tetap bahagia. Dahsyatnya gitu. Jadi mau orang bagaimanapun jangan terpengaruh, kita tetap bahagia. Nah, ini adalah sangat dahsyat. Rasakan setelah mendengarkan keilmuan ini, perlahan yang saya kasih itu diamalkan. Kita akan merasakan hidup kita akan berkualitas dalam segala hal. Inilah yang disebut buahnya ngaji. Buahnya ngaji adalah akhlak. Akhlak itu harus dibantu atau diawali dengan pola pikir. Kalau kita berpikirnya sudah benar, maka tindakan kita juga akan benar. Inilah bekal yang harus dimunculkan pada kita setiap saat.
Pokoknya kapanpun, dimanapun, pertanyaannya hanya 3. Pahami maksudnya. Oke, sekarang kita dengar Quran surat Ibrahim ayat ke-10. Berkata Rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyuruh kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu, untuk menangguhkan siksamu sampai masa yang ditentukan. Jadi seorang utusan Allah itu peran utamanya tidak lain adalah membebaskan segala keraguan-raguan yang sering menyelimuti kita. Sebetulnya wujud keraguan-raguan itu wujudnya diantaranya adalah yang 4 tadi, itu sebagai perwujudan keraguan-raguan juga. Kita sering merasa tidak berkecukupan. Sebetulnya itu adalah keraguan-raguan terhadap apa? Terhadap apa yang Allah hadirkan untuk kita. Kita tidak percaya kalau apa yang kita alami saat ini itulah kadaritas kita, itulah pilihan yang terbaik dari Allah untuk kita, dan kita ragu kepada Allah seakan-akan apa yang terjadi sekarang ini, saat ini, bukan yang terbaik untuk kita dari Allah. Lalu kita lalu kita berangan-angan mencari yang di luar itu, padahal yang nyata untuk kita, yang ada di hadapan kita, yang ada di hadapan mata kita, yang sekarang dialami. Sering begitukah kita? Sangat sering, dan keraguan-raguan itu menyelimuti setiap saat. Akibatnya apa? Keraguan-raguan itu juga yang menyebabkan kita menjadi bodoh dan tidak cerdas di dalam mengelola harapan. Lalu kita membiarkan diri kita diombang-ambing oleh keinginan. Ya, jangan sampai diri kita diombang-ambingkan oleh keinginan kita tanpa kita tahu membatasi keinginan agar keinginan tidak menjadi Tuhan kita. Lalu kita sering dipaksa oleh keinginan kita dengan kata harus ini, harus itu, pokoknya harus. Apakah kita dalam kehidupan masih didominasi dengan kata harus yang dimunculkan oleh diri kita sendiri? Semakin sering mengatakan harus, sebetulnya kita sedang kita sedang membiarkan diri kita dipertuhan oleh yang namanya penderitaan. Saya kasih tahu, imunisasi yang paling dahsyat agar jiwa kita tidak mudah terombang-ambing oleh cuaca buruk di luar diri kita adalah merasa berkecukupan dengan Allah. Itulah imunisasi yang terbaik. Kapan seseorang merasa cukup dengan Allah? Ya, ketika dia tidak ragu lagi kepada Allah. Dia yakin apapun yang terjadi itulah bagianku dari Allah. Kasih sayang Allah yang luar biasa untukku. Jadi jangan menganggap kesulitan adalah suatu penderitaan, karena kesulitan adalah kasih Allah. Dan jangan menganggap kesenangan itu adalah merupakan suatu kebahagiaan, karena bisa jadi kesenangan itu Allah sedang menguji kita. Banyak orang yang sukses diuji dengan kesulitan, tapi banyak orang yang gagal diuji dengan kesenangan. Kita masih memilih dalam hidup ini. Kalau kita bandingkan hidup kita dengan tetangga, dengan orang lain, tidak perlu jadilah
diri sendiri, ya. Jadi kita tidak perlu membandingkan diri kita ke orang lain, maka jadilah diri sendiri. Karena itu yang terbentuk bagi kita, maka kuncinya adalah merasa berkecukupan dengan menghilangkan segala keraguan-raguan yang ada pada diri kita. Mulai sekarang hilangkan keraguan-raguan pada Allah, dan apa yang terjadi pada diri kita saat ini adalah pilihannya yang terbaik untuk kita. Saat ini juga kita akan merasa berkecukupan. Tidak sukses dengan cara itu, memunculkan 3 pertanyaan tadi setiap saat. Maka perasaan berkecukupan itu akan selalu menjadi milik kita. Yang berikutnya, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu. Saya kasih tahu, kita selama ini banyak yang menganggap bahwa suatu ampunan itu menghapus catatan amal yang dilakukan oleh Allah yang dicatat di buku amal, ya, yang dicatat di buku amal kita, tanpa kita tahu. Padahal sesungguhnya ampunan Allah itu nyata dan terasa, ya kan, dan terasa oleh kita. Ya, ketika kita bisa keluar dari situasi dan kita bisa merasakan sebuah rasa yang damai, lebih nyaman, bahkan mungkin kita belum bisa keluar dari physically, tapi ke situasi yang lain sebetulnya ampunan Allah itu sudah mulai hadir karena dia mewujud energi dan kita bisa merasakannya. Makanya bersyukurlah ketika kita merasakan, alhamdulillah saya bisa merasakan lebih enteng, karena sekarang manusia itu sedang berhijrah dari satu kegelapan yang lain. Sangat sedikit manusia yang hijrah dari kegelapan kepada yang terang benderang. Sebab itu, untuk hijrah dari situ diperlukan pengorbanan. Makanya kita saksikan di mana-mana adalah kebencian, kemarahan, iri hati, bahkan banyak orang yang hanya untuk mengukuhkan ego, keyakinannya, lalu dia merasa berhak untuk menjustifikasi keyakinan orang lain, dan dia seperti berhak untuk menyakiti siapapun, dan dia merasa yang terbaik untuk dirinya dari Allah itu adalah suatu kesombongan. Jadi ketika kelembutan sudah mulai datang, itu sebetulnya ampunan sudah mulai datang. Ketika kebijaksanaan sudah mulai datang, kearifan sudah mulai datang, itu artinya ampunan sudah mulai datang. Subhanallah. Sebetulnya taubat yang sesungguhnya itu adalah ketika kita betul-betul kembali kepada Allah. Bukan nangis, bukan apa, tapi betul-betul kembali sebagaimana kita adanya saat dimana kita belum dilahirkan ke sini. Makanya taubat sebenarnya adalah saat dimana kita menyatukan diri kita dengan Allah. Itulah taubat yang sesungguhnya. Subhanallah. Sekali lagi saya menyampaikan selamat bahwa
kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan keilmuan atau pencerahan ini. Bismillah, kita bisa menjadi orang-orang yang amanah. Baik, kita teruskan. Mereka berkata, siapa mereka? Di sini ini kan surat Ibrahim ayat 10. Banyak percakapan antara Rasul dengan orang-orang yang anti Rasul, yang menentang mereka dihadirkan memang untuk membuat sang Rasul menjadi besar, seperti negatif dan positif. Jadi kehebatan Nabi Muhammad di situ mampu mengharmonikan antara hal yang negatif dan positif menjadi cahaya. Jadi tugas kita adalah mengharmonikan positif dan negatif menjadi cahaya. Jadi kalau misalnya, Pak, saya gelap, terus Pak, saya sulit terus, dan sebagainya, itu tandanya belum harmoni. Kamu tidak lain adalah manusia seperti kami, juga menghendaki untuk menghalang-halangi kami apa yang kami sembah, nenek moyang kami, karena sebetulnya kesulitan manusia sekarang karena keluar dari persepsi masa lalu kita. Belajar agama bukan dari kitab suci, tapi belajar agama dari literatur yang ada, yang sudah menjadi pola pikir masyarakat kebanyakan. Jadi ketika saya mengerjakan amal soleh, itu apa menurut Quran? Sulit kita menerimanya, karena kita sudah diajari yang namanya amal soleh itu sebagaimana yang kita persepsikan selama ini. Di Quran ada kata waman kana yarzuliko abaihim pal yaumal amalan solihan. Siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Nah, kalimat itu sulit diterima, karena padahal itu statement yang sangat jujur. Karena selama ini kita dibelenggu dengan pengertian amal soleh sebagaimana yang berkembang di masyarakat pada umumnya. Itu turun-temurun dilahirkan oleh nenek moyang kita. Lalu ketika ada revolusi pemikiran, orang yang melakukan revolusi dianggap sesat, dianggap melakukan upaya menghalang-halangi apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Lalu apa yang terjadi? Wah, ini penistaan, penodaan agama dan lain-lain. Kata siapa? Allah itu tidak pernah merasa dinistakan dan tidak pernah merasa dinodai, karena Allah Maha segalanya. Semua orang beriman tidak akan merubah kemuliaan Allah, dan semua orang kafir juga tidak merubah, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Sebetulnya apa yang kita lakukan itu untuk diri sendiri. Itu sebabnya spiritual itu sangat individual. Makanya kita tidak berhak memaksakan keyakinan kita pada orang lain, dan kita juga tidak berhak agar orang lain mengakui terhadap keyakinan kita. Lana amaluna walakum a'maluna walakum. Sendiri-sendiri. Jadi sebetulnya sekarang ini kita sedang melihat produk dari proses pendidikan agama. Saya tidak mau menjustifikasi proses pendidikan selama ini seperti apa, tapi kita lihat saja hasilnya adalah kita menyaksikan begitu melihat manusia yang rentan terhadap situasi di luar dirinya.
manusia yang mudah marah, manusia yang mudah tersinggung, manusia yang mudah anarkis. Itu adalah produk, dan kita harus jujur, produk itu dihasilkan dalam suatu proses. Kalau produknya seperti itu, tanda tanya besar. Proses yang selama ini dijalaninya seperti apa? Itulah barangkali tugas kita. Semuanya kita tidak cukup menafkahi diri kita dengan apa yang kita dapat. Itu juga masih egois. Ada tugas baru buat kita, bagaimana kita menjadi hidup. Maka kita harus memberi kepada orang lain agar kita bisa hidup. Makanya tugas kita siar kebaikan. Jadi tidak hanya saya, ada di tangan saya semuanya anggota keluarga besar Master T Nusantara harus mensiarkan dengan kapasitasnya masing-masing. Silahkan siar dengan cara masing-masing. Intinya bagaimana kita bernilai bagi orang lain, menjadi para utusan Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Biarpun orang lain mengejek seperti itu, kamu kan manusia biasa, tidak seperti saya. Nah, emangnya kamu mau cari manusia seperti apa dalam hidup ini? Mau manusia yang sakti, itu bisa jalan di atas air, bisa terbang seperti burung. Ya kalau bisa terbang ya burung, yang bisa jalan di atas air ya ikan, bukan burung. Makanya saya sering ngomong, untuk menjadi sempurnanya hidup, belajarlah menerima apa adanya. Burung sangat berguna kalau diperankan hidupnya sebagai burung, dan binatang yang lain pun sama. Anjing memerankan dirinya sebagai anjing. Itulah kesempurnaan dan tasbihnya anjing. Semoga kucing memerankan dirinya sebagai kucing. Yang celakanya manusia memerankan sebagai kucing, sebagai anjing, dan sebagai binatang yang lain. Akibatnya apa? Manusia tidak menjadi manusia. Ketika manusia tidak memerankan dirinya sebagai manusia, disitulah manusia akan turun kemuliaannya di hadapan Allah. Maka dari itu, marilah kita menjadi manusia yang memerankan sebagai manusia, sehingga menjadi manusia yang berkemanusiaan. Demikianlah penyampaian keilmuan atau pencerahan tentang hakikat hal penting. Bismillah, penyampaian ini sebagai pengingat, khususnya mengingatkan diri saya dan umumnya mengingatkan seluruh anggota keluarga besar Master T Nusantara agar bisa melakukan loncatan pola pikir yang lebih baik dan yang luar biasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh hitam bioenergi, teh kesehatan untuk kita semua. Ingin sehat mengkonsumsi Master T. Teh hitam bioenergi, teh kesehatan bermanfaat diminum secara rutin, membantu penyembuhan segala penyakit. Ini teh hitam bioenergi, teh kesehatan untuk kita semua. Sehat, Master T solusinya.